Diabetes. Diabetes ya. Jadi ngaji beneran nih ini. Ngobrol lagi juga ya. Semuanya tuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsumma ila ruh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Syekh Al-Alim Salim bin Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukun dua khutbah Jumat. Rukun-rukun dua khutbah itu ada 5. Ya, rukun-rukun khutbah ada 5. Nanti ada syarat ya. Ini rukun. Rukun itu apa rukun? Perkara yang harus dilakukan berada di dalam ibadah yang sedang lakukan itu. Contoh, rukun sholat, ada yang rukun fi'li, ruku, sujud, kan di dalam ibadah tersebut kan yang rukun. Kalau syarat ada di luar, artinya sebelum dilakukan atau bahkan sedang dilakukan. Ya syarat sampai ibadah itu selesai. Jadi itu keduanya harus diperhatikan antara rukun sama syaratnya. Sekarang rukun dulu ini. Setelah ini ada syarat, tapi kita malam ini bahas tentang rukun khutbah. Nah ini penting buat para khutbah nih, yang udah pada khutbah atau yang akan khutbah harus tahu. Bahkan kita yang mungkin memang sebagai pendengar jamaah juga perlu tahu sebenarnya, supaya ketika ketika khotib berkhutbah terus dia ternyata tidak melaksanakan rukun-rukunnya, ya kita tahu, dan itu kita bisa ngasih tahu gitu. Atau paling enggak kita bisa munfarid gitu sholatnya. Karena kita tahu itu apa enggak sah. Makanya enggak sembarangan orang buat apa? Jadi khotib ya. Emang pertama dia apa? Sakral gitu ya. Kalau orang-orang yang demam panggung, wah itu gerahnya itu, karena memang sakral banget itu. Beda sama sambutan ya. Khutbah itu meskipun cuma bentaran, tapi Jadi nggak boleh punchline gitu ya kalau khutbah ya. nggak boleh punchline, tebak-tebakan nggak boleh. Kalian dengar punchline. Iya, jadi memang bener-bener sakral ya khutbah itu ya. Sampai bahkan orang nambahin syarat, atau orang nambahin syarat harus nikah dulu. Padahal nggak ada ya. Itu hanya ya afdoliyah lah, keutamaan. Karena yang namanya orang masih lajang itu tingkat
nafsunya berbeda gitu. Sama memang orang yang udah nikah itu kan separuh agamanya udah sempurna ya kan. Maka ayolah para remaja menikah. Ini dia ngomong betul-betul. Apa gua Iya. gua aja nih. Tapi tentu jangan terlalu dipusingin ya. Ya itu akan datang pada waktunya aja. Jalanin aja hidup mak. Jangan terlalu pusing. Wajar orang nanya kapan belum nikah. Kalau udah nikah juga mau ditanyain juga kapan punya anak. Iya tanya nih kapan sekolah. Kapan nikah lagi? Kapan nikah lagi? Ayo belum bisa ngomong. Iya belum bisa jalan ya. Ya itulah manusia ya. Yang jelas ini belajar kayak gini kita semuanya penting buat yang saya makanya kagak bakal jadi khotib tapi penting ya meskipun kita nanti jadi pendengar jamaah perlu tahu gitu ilmunya ya. Jadi yang pertama itu hamdulillahi fihima. Nah ini rukun yang pertama apa hamdulillah, memuji Allah pada dua khutbah ya. Nah, maksud daripada memuji Allah di sini itu biasanya orang kalau khutbah itu kan ada mukadimah kan. Ya, ada yang alhamdulillah, ada yang innal hamdalillah, ya. Ada yang hamdan wa syukronillah, ya. Intinya ketika khutbah itu si khotib mengucapkan yang berasal dari kata alhamd, pujian itu. Nggak boleh pakai asyukrulillah, nggak boleh. Pokoknya asal kata dari alhamd. Mau alhamdulillah atau pakai nahmadullah. Pokoknya dari kata hamd itu. Ya, atau ana hamidun lillah. Yang jelas harus dari asal kata alhamd. Ya, dan nggak cukup menggunakan selain kata lafzul jalalah. Contoh alhamdulillahirrahman. Ya kan? Sifat. Ya, sifat. Itu kan misalnya asmaul husna kan banyak tuh ya. Alhamdulil jabbar kan gitu. Ya, harus pakai kata lafzul jalalah Allah. Ya, jadi Keren. iya, ini kan namanya khutbah ya, jadi yang benar sakral. Udah diatur gitu semuanya. Dari mukadimahnya apa gitu. Jadi harus dari asal kata alhamd. Nanti misalkan kita lagi khutbah terus tiba-tiba orang ngomong kok ente enggak alhamdulillah, kok ente tiba-tiba hamdan gitu. Atau ente tiba-tiba nahmadullah gitu. Kita udah punya jawaban udah belajar gitu. Ternyata memang boleh, yang penting berasal dari kata alhamd. Nah, ini buat ilmu juga nanti kalau tiba-tiba ada orang khutbah habis itu bangun asyukrulillah, nah itu bisa ditegur itu. Ditegur di belakang. Iya. Kayak yang video ini. Jadi itu ya. Nggak boleh, tapi saya insya Allah nggak ada ya. Semoga aja ya, maka bisa pelajari. Nah itu yang pertama. Jadi harus ada kata pujian itu di khutbah pertama sama khutbah kedua. Ini belajar jadi khotib semua ini. Habis ini kita praktek. Amin. Ayo. Dari kami dulu. Gua mulu itu. Praktek berdiri, pegang tongkat, pura-pura khutbah. Boleh. Ya. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Ya, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dua khutbah, yang pertama dan yang kedua. Nah, ini sama redaksinya harus dengan ada asal kata dari sholla. Ya bersalawat, yang artinya salawat ya. Baik dengan Allahumma sholli atau sallallahu atau usolli, saya bersalawat, atau nusolli, kami bersalawat. Ya. Adapun redaksi
kepada nabinya itu boleh menggunakan ala Muhammad atau ala Ahmad atau ala Rasul. Ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau lafzul harus yang Allah tadi. Jadi misalkan Allahumma sholli ala Ahmad gitu. Apa? Yang jelas redaksi shollallahu-nya, redaksi salawatnya. Mau pakai Allahumma sholli atau shollallahu atau pakai apa tadi usolli, domir ana atau domir nahnu nusolli, atau as-sholatu ala Muhammad pakai mubtada kayak gitu boleh. Ya. Yang nggak boleh itu misalkan yang lain, misalkan rahimahullah ya atau hafizahullah atau apa gitu. Ya itu nggak boleh karena redaksinya apa? Sholawat. Atau sholawat tapi pakai domir. Sallallahu alaihi. Ya, sallallahu alaihi. Kalau searti kan apa? Telah bersalawat oleh Allah kepadanya. Ya, kan alaihi. Jadi pakai domirnya. Nah, itu nggak bisa. Harus apa? Pakai nama Nabi Muhammad. Tapi ini ada khilaf gitu ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah, kita ambil yang enggak. Jadi ikhtiar tetap pakai apa bacaan Nabi Muhammad itu sebut namanya. Nah, itu yang kedua. Baik di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Adapun kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu enggak jadi rukun. Ya, itu enggak jadi rukun. Misalkan bisa orang gimana? Misalkan muqaddimah tuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung Allahumma sholli ala. Ya langsung kayak gitu kan. Tapi gimana kalau alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun. Usikum wa iyaya bitaqullah. Langsung begitu enggak pakai asyhadu alla enggak apa-apa. Maksudnya enggak pakai asyhadu alla. Enggak ada. Ya mau kedima biasa itu. Itu enggak jadi masalah. Karena yang rukun itu tadi apa? Alhamd sama salawat. Terus yang ketiga, kan 5 ya, ini yang ketiga, wal wasiyatu bitaqwa fihima. Wasiat takwa di 2 khutbah. Wasiat takwa ini ya intinya mengajak kepada apa namanya para jamaah ya itu untuk menjauhi segala larangan dan menjalankan perintahnya. Ya sebagaimana makna takwa ya kan. Itu dengan redaksi usikum bitaqullah atau ati Allah gitu. Itu redaksi kayak gitu. Kadang khotib itu diulangi. Dia udah ngucapin bahasa Arab, diucap lagi pakai bahasa Indonesia. Tapi gimana kalau yang enggak ngucapin bahasa Indonesia? Enggak apa-apa. Ya. Nah, itu wasiat takwa itu di kedua khutbah. Biasanya tadi habis amma ba'du terus ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah. Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Langsung dah ke tema itu boleh. Ya. Kan pada diri saya dan kemudian syarat yang keempat wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca satu ayat ya, atau beberapa ayat, tapi intinya yang rukun itu satu ayat. Di salah satu khutbah. Ya, di salah satu
khutbah. Tapi kebanyakan para khotib itu baca di khutbah yang pertama. Karena sekalian buat pembahasan, buat dalil gitu ya. Tapi kalau misalnya pembahasannya nggak ada dalil segala macam, bisa dipakai itu di akhir kayak wal asri innal insana itu gitu, buat menggugurkan kewajiban. Kayak kemarin tuh yang pembahasan warkop, ya itu kan nggak dibahas dalil-dalilnya, tapi dibahas ya secara umum aja warkop gimana, boleh apa enggak hukumnya. Di akhir ayatnya dipasukin pakai wal asri kayak gitu. Itu bisa karena sudah menggugurkan rukunnya, yaitu salah satu membaca ayat Al-Quran di salah satu dua khutbah itu ya. Iya sih. Sampai habis pun terasar kali. Iya kayaknya. Banget nun. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa membaca ayat ini qiraatu ayatin kamilah mufhimatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Jadi memang satu ayat full ya, satu ayat full. Kemudian yang afdolnya itu di akhir memang ya, di akhir daripada khutbah ya. Wa afdolu antakuna fi akhiril ula. Jadi di akhir khutbah pertama. Ya kayak biasa itu wal asri itu di akhir juga ya. Nah, ada perbedaan pendapat bagaimana kalau baca ayatnya setengah ayat, bukan satu ayat. Itu ada yang mengatakan boleh jika memang ayatnya itu panjang dan setengahnya itu memang sudah dapat dipahami gitu. Tapi kalau memang ayatnya pendek, baca sampai semua, khawatir maknanya nggak bisa dipahami nanti ketika diterjemahin. Kalau di daerah Arab kan nggak diterjemahin, jadi maknanya nggak sampai. Nah, itu pendapat Imam Ibnu Hajar, harus semua satu ayat. Kalau Imam Romli, beliau nggak apa setengah ayat kalau ayatnya itu panjang. Nah, itu yang keberapa? Yang keempat. Jadi baca ayat Quran. Boleh dibacanya tadi buat dalil atau boleh juga di akhir. Bagusnya memang di akhir. Ya. Jadi misalkan di awal pakai hadis dulu segala macam, kelar pembahasan baca ayat wal asri innal insana lafi khusr. Gitu. Gimana ya kalau nggak baca yang wal asri? Nggak apa-apa. Yang penting tadi dibaca di awal atau di tengah. Terakhir, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil akhirati, dan doa kepada kaum mukminin wal mukminat, muslimin muslimat di khutbah kedua. Ya. Doanya ini doa yang untuk urusan ukhrawi. Ya, untuk urusan apa? Akhirat. Seperti biasanya apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Boleh doa-doa yang lain kayak gitu. Nah, doanya intinya yang kedua itu untuk mukminin wal mukminat. Harus ke yang mukminin mukminat. Kalau kita doa Allahumma gfir lil hadirin misalkan, untuk orang-orang yang hadir. Nah, itu belum cukup. Jadi doa buat orang yang hadir doang itu biar diampunin, nggak cukup. Memang di khutbah itu harus apa tadi? Doanya Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, baru dah wal hadirin wal hadirat segala macam. Kalau ada cewek sholat Jumat ya. Untuk siapa? Hadirin. Lalu mati Iya. Allahumma gfir lil ummati misalkan Sayyidina Muhammad itu nggak kena. Lil mu'minin wal mu'minat.
Iya, harus lil mu'minin wal mu'minat. Harus disebut gitu ya. Mm-mm. Langsung baik lagi Pak. Wildan. Berat ini berat. Nah, tetangga udah sampai tetangga. Soalnya. Ini tetangga. Kamu gua tahu. Lu ngapain? Jati. Iya. Tapi di sini ada pendapat ya bahwa sunnah wa yusannu dzikrul mu'minat. Jadi lebih spesifik lagi, mukminat itu sunnah. Jadi udah include sebenarnya di lil mu'minin gitu. Ya. Sisa sunnah berarti yang lebih wajib itu di mu'minin. Memang nanggung ya. Al-mafir lil mu'minin wal muslimin. Iya. Nggak pakai mukminatnya kayak kurang enak gitu. Setengah doang Jadi ada 5 rukun khutbah. Ya ini insya Allah yang jadi khotib-khotib kalau udah paham rukun ini, pasti boleh. jadi kita nggak salah gitu. Paham. Sholatnya juga jadi nggak salah, khutbahnya jadi nggak salah, artinya sah jadinya. Karena sudah tahu rukunnya. Dan kalau disalin orang juga kita tahu jadinya. Kayak gini. Rukunnya cuma 5, ya tapi kalau syaratnya ada 10. Nah itu syaratnya lebih banyak nanti. Insya Allah kita akan bahas ya. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم الله